Assalamualaikum pemirsa, kali ini kami sepeda online mendapat kesempatan langka bukan wawancara, tapi bincang-bincang santai bersama Bapak Agung Firman Sempurna yang baru saja terpilih sebagai Ketua Umum PBSI Pusat. Mau tahu kita bincangnya? Selamat malam Pak Agung. Selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan selamat juga kami ucapkan terpilih sebagai Ketua Umum PBSI Pusat. Terima kasih akan ke depan. Langsung aja Mas ya. Silakan. Terkait dengan terpilihnya Bapak sebagai ketua, sebenarnya apa sebenarnya menjadi motivasi Bapak? Ini ada beberapa hal yang penting. Tadi dalam penyampaian visi dan misi, saya menyampaikan bahwasanya ada sejarah panjang bulu tangkis itu yang erat kaitannya dengan sejarah negara ini. Tahun 48 Bung Karno itu berharap agar bulu tangkis yang sudah eksis di Indonesia mulai dari tahun 30-an menjadi semacam sarana yang digunakan untuk memperkenalkan Indonesia ke negara-negara dia. Jadi pada saat itu bulu tangkis itu dianggap sebagai sarana aktualisasi identitas bangsa kita pada saat itu ya. Dan Bung Karno itu sangat serius ya, karena itu disampaikan tahun 48, tahun 51, tanggal 5 Mei 51 PBSI terbentuk. Dan kemudian 2 tahun kemudian keluar keputusan Presiden 263 tahun 53 yang pada saat itu Bung Karno berusaha dari Kepres tersebut bahwa target Indonesia itu skill besar di dalam kejuaraan olahraga internasional. Setelah tahun 53, tahun 58 pada saat itu kejutan kita buat di Singapura ya. Piala Thomas pertama kita yang tidak begitu dipandang ternyata berhasil masuk ke final, dan bukan hanya final, masuk final tetapi bahkan All Indonesian Final. Itu adalah sebuah sejarah legendaris, pertarungan legendaris All Indonesian Final antara Ferry Soneville dan Pak Yuho. Pertama kali ya. Tapi kita bisa melihat bahwasannya tahun 75 kita pertama kali dapat Uber Cup, ya Uber Piala Uber. Kan habis tahun 58 ke tahun 75 itu silih berganti. Tahun 75 itu Uber Cup kita dapat. Tahun 76 itu kita berhasil mendapatkan Thomas 9-0 dari Malaysia. Dan itu sangat istimewa karena pada tahun tersebut 2 piala yang menjadi lambang supremasi olahraga bulu tangkis itu ada di tangan Indonesia. Dan bisa kita lihat bahwasanya olahraga bulu tangkis ini bukan sekedar olahraga prestasi dan kemudian industri ya untuk para profesional yang ada di dalamnya, tetapi apabila dikelola dengan baik, olahraga ini punya potensi juga untuk menjadi alat nomor satu. Alat nomor satu, saya tertarik untuk itu. Jadi saya ingin mendorong agar bulu tangkis itu bukan hanya sebuah olahraga yang membuat kita menjadi sehat, tetapi adalah juga olahraga rakyat Republik Indonesia. Memang sudah sangat populer, ya, mungkin olahraga paling populer, dan dia akan menjadi alat nomor satu kita. Syaratnya kita punya satu dari lambang supremasi internasional terhadap bulu tangkis. Itu barangkali harapan saya, itu yang mendrive saya kenapa kemudian akhirnya permintaan teman-teman pengurus provinsi PBSI dari awal tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2020 yang selama ini saya tolak secara halus, akhirnya saya setuju. Jadi mereka bujuk gitu ya, tapi akhirnya saya setuju. Dan saya melihat ada anunya. Jadi ini awalnya dari rekan-rekan pengurus lah yang akan semua. Jadi tahun 2019 itu teman-teman di PBSI daerah, PBSI provinsi meminta saya untuk jadi penasehat. Ya. Ini semacam sarana lah ya. Dengan saya di situ diharapkan kemudian pemerintah daerah lebih aware ya, memberikan bantuan kepada support lah untuk kegiatan bulu tangkis di daerah itu. Dalam satu acara rakerda di mana terpilih pengurus yang sekarang ini, Pak Amrullah ini, saya memberikan kata sambutan. Nah disitulah kemudian pertama kali saya kenal dengan para pengurus pusat PBSI pada saat itu. Dan situ kemudian terjalin komunikasi yang intensif. Dalam komunikasi itulah saya menyampaikan pandangan-pandangan saya tentang bagaimana membangun olahraga ini secara umum,
dan kemudian secara khusus bagaimana pada bulu tangkis dan bagaimana kemudian perannya. Bulu tangkis ini bukan hanya sekedar olahraga, tetapi modern, bisa jadi semacam alat persatuan nasional kita. Yang itu pernah dia perankan di tahun-tahun 70-an dan 80-an. Kalau Anda lihat 70-an, 80-an, pada saat itu kita belum punya channel televisi yang begitu banyak, maka akan ada dua pertandingan yang membuat jalan-jalan padat di Jakarta, di berbagai provinsi di Indonesia yang padat ya, yaitu pertandingannya Muhammad Ali dan bulu tangkis. Kurang lebih seperti itu, orang bisa sama-sama. Itu barangkali awalnya itu. Tadi Bapak cerita soal sejarah bulu tangkis ya. Tapi di tengah kesibukan Bapak sebagai ketua BPK 5 tahun terakhir ini, Bapak juga mengikuti perkembangan PBSI sekarang. Ya, saya intens mengikuti perkembangan itu yang secara khusus itu sekitar 2 tahun terakhir. Dan kami memang terbiasa untuk mempelajari. Pekerjaan saya mengharuskan saya untuk memanfaatkan waktu yang singkat untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Jadi saya itu sangat intens melihat bagaimana sejarah, masalah, dan sebagainya. Itu kurang lebih sekitar 6-8 bulan terakhir. Karena mereka datang, kemudian tanya kepada saya berbagai macam terkait dengan partnership, sponsorship, masalah governance, sesuatu yang menjadi bidang keahlian kami lah. Ya, sebagai pemeriksanya negara, akhirnya saya tertarik juga mendalaminya. Lama-lama saya melihat sebenarnya masalahnya di mana sih. Kurang lebih seperti itu. Dan saya sampai kepada satu kesimpulan, ini cuma masalah leadership aja kok. Mereka sudah punya, sistem mereka sudah punya, kita akan updating, kita akan mutakhirkan berbagai hal, baik dari segi tata kelolanya, baik dari segi rekrutmen untuk pelatih dan kemudian atlet. Mereka juga sudah punya sistem untuk itu kemitraan sebenarnya, kemitraan. Tetapi memang itu semua perlu kita evaluasi, identifikasi, analisis dan kemudian evaluasi untuk merumuskan bagaimana sebenarnya governance yang paling cocok untuk kita sekarang, yang memberikan ruang terbuka bagi para bakat-bakat baru yang bagus di seluruh Republik Indonesia. Ketika saya bicara tentang Indonesia, saya ulangi itu berarti dari Sabang sampai Merauke, ya, tidak tertutup hanya pada satu daerah saja, satu provinsi, atau bahkan hanya satu kota saja, tetapi seluruhnya Republik Indonesia. Dan kemudian pada saat yang sama juga kita berharap agar daya tarik industri ini, daya tarik olahraga ini menjadi daya tarik yang bagus untuk industri, dia menjual. Dan sebenarnya itu sudah terjadi, tinggal barangkali pengelolaannya ya, dalam segi tata kelola, hubungan kemitraan, keuangan dan sebagainya. Nah, kita ingin membuka lembaran yang baru. Nanti saya akan minta para sponsor itu rapat beserta Dewan Pengawas untuk menentukan kantor akuntan publik mana yang akan mereka tunjuk untuk buat audit laporan keuangannya. Tiap tahun mereka akan buat audit laporan keuangan, dan kemudian hasil audit laporan keuangan itu akan diumumkan terbuka kepada publik. Sehingga pertama, para pengurus PBSI, atlet itu akan tahu berapa jumlah uang yang masuk, ya, digunakan untuk apa, berapa banyak, seperti itu. Kita ingin membangun trust di dalam internal kita. Nah, kalau trust itu bisa kita bangun, kita bisa mensolidkan. Nah, karena kita tidak mungkin menjadi alat nomor satu kalau di dalam internal kita sendiri tidak menjadi satu. Ya. Nah, bicara tadi soal lembaran baru, apakah maksudnya tadi soal transparansi sama akuntabel tadi? Salah satunya adalah soal transparansi dan akuntabilitas. Kemudian kita ingin juga memperbaiki hubungan dengan dalam konteks sponsorship, ya. Untuk hubungan kemitraannya juga penting. Kita akan membuka peran seluas-luasnya kepada semua usaha nasional, baik yang dimiliki oleh swasta nasional maupun yang dimiliki oleh negara, untuk berpartisipasi di dalam olahraga ini. Kami paham bahwasanya banyak olahraga yang punya potensi di Indonesia. Tetapi akan baik kalau kemudian kita fokus pada olahraga yang mekanisme pembinaannya sudah jelas. Kebetulan PBSI ini punya pelatnas yang berlangsung terus-menerus selama 1 tahun di pelatnas itu. Tapi pemusatan latihannya itu hanya di satu titik di Jakarta.
Nah, kita pengen membuka akses, paling tidak ada 5 region di seluruh Republik Indonesia. Nah, itu dimana yang kita sebut dengan istilah pelatnas terdesentralisasi. Jadi ada beberapa titik seperti itu, supaya kita bisa mendapatkan bakat-bakat baru, semua memberikan akses seluas-luasnya kepada setiap anak bangsa ini yang kemudian punya minat dan bakat untuk ikut di dalam olahraga ini, baik dalam konteks pencapaian prestasi maupun untuk menjadi profesional di sini. Pada saat saya bicara profesional, saya bicara industri sudah barang tentu ya, karena nggak mungkin orang punya jadi profesi profesional kalau bukan profesinya. Nah, kita pengen itu juga menjadi salah satu profesi, dia harus jadi industri, dan kalau harus jadi industri dia harus punya daya jual. Dan kita akan lihat potensi bisnis mana yang bisa dikembangkan di bawah. Yang penting ketua umum dan sekretaris jenderal negosiasi ini nggak ikut campur di situ. Nah, kalau dia nggak ikut campur, dia bisa objektif dan kemudian dia bisa membawa organisasi ini kerana di mana tiap orang bisa berpartisipasi secara optimal dan tidak ada keraguan. Biasanya Pak Ketua ikutan cawe-cawe, Pak Ketua ikutan dapat sesuatu. Ini salah satu isu juga ini yang tadi saya sampaikan, bahwa ketua umum dan sekretaris jenderal tidak lagi terlibat di dalam pengelolaan keuangan. Akan kita bentuk manajemen eksekutif lah yang akan melaksanakan pengelolaan itu, baik dalam aspek pelatihan, rekrutmen atlet, pembinaan klub, itu nanti akan dikelola oleh manajemen eksekutif. Nggak usah nolong-nolong, mereka akan dibayar secara resmi, ya, di-hire secara profesional. Sedangkan kami yang terpilih di Munas ini itu akan menetapkan kebijakan dalam konteks organisasi, surat keputusan untuk mengangkat orang di pengurus provinsi, pembuatan peraturan organisasi, keputusan-keputusan yang bersifat strategis, pelantikan yang namanya provinsi-provinsi, kita punya 34 provinsi, itu yang kita lakukan. Kami akan menjadi solidarity maker, kami akan menjadi inspirator mereka, kami akan melindungi mereka supaya di daerah-daerah mereka mendapatkan perhatian dan mendapatkan juga haknya. Ada beberapa seperti itu. Melihat kecintaan dan keseriusan Pak dengan profesi sekarang ini, tadi kan ada 2080 klub dengan sendirinya dalam partai militer ini Bapak akan lebih sering terjun ke daerah atau gimana? Saya pikir ini masalah manajemen, ya. Masalah manajemen itu kita punya teknologi sekarang. Sebagai gambaran, dari Pemerintah Keuangan Republik Indonesia itu memeriksa 2.400 triliun APBN, ya, 2.400 triliun. 1.500 triliun sekian untuk APBD. Itu belum termasuk Bank Indonesia. Kalau sudah dikumpulkan ada 4.500 triliun. Kebayang nggak kalau kemudian prosedur cek fisiknya dibikin sama? Nggak begitu. Kita bikin analisis resiko dulu. Mana bagian yang kita anggap paling penting, itu yang kita lihat. Di bagian itu kita lakukan pengujian dan prosedurnya kita susun di tempat di mana itu harus diurus langsung. Sama kemudian di Indonesia, untuk melanjutkan diurus, mereka perlu dong kedatangan ketua atau sekretaris jenderal untuk memberikan mereka confidence, memberikan mereka rasa proud, ya, pride, ya, rasa bangga seperti itu, untuk menggalang solidaritas, ya, penting. Tetapi ketika kita bicara mengenai masalah pembinaan sistem itu, nah, mereka yang akan kita lakukan evaluasi. Apalagi sekarang sudah ada teknologi informasi, sudah ada video conference, dan itu memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi itu secara cepat. Memungkinkan kita walaupun pada tempat yang jauh dan berbeda, itu disatukan. Dan dalam kondisi disatukan itu, komunikasi itu langsung terjadi, langsung terjalin, hal-hal seperti ini. Yang itu dulu sudah kita bayangkan bisa terjadi. Nah, sekarang kita optimalkan. Mekanisme komunikasinya kita optimalkan, schedule-nya kita atur, ya, tata kelolanya kita perbaiki, dan kemudian pelatnasnya kita optimalkan. Itu bagian dan kemudian strateginya itu di manajemennya. Kalau ini nggak punya leadership, ini nggak bisa punya manajemen yang efektif, karena nggak didengar. Karena orang akan dengar karena orang trust, karena orang percaya, karena orang menganggap apa yang diputuskan adalah sesuatu yang dibutuhkan sama organisasi. Tetapi ini juga nggak cukup. Ini harus punya agility, harus punya innovation, harus punya inovasi dalam segi pengelolaannya, memberikan kesempatan kepada seluruh sistem organisasi untuk melihat peluang mana yang bisa kita gunakan agar organisasi itu bisa jadi maju. Dan itu perlu sistem, karena orang tidak mungkin menguasai segala-galanya.
Tapi sekali lagi leadershipnya yang penting. Dia harus buktikan dia punya dignity, dia punya determinasi, dia tidak ditekan oleh pihak manapun, kelompok manapun seperti itu, dan dia akan berbuat hanya untuk kepentingan organisasi itu. Kurang lebih seperti itu. Terus terkait sponsor tadi kan saya bilang dari saya mau ke sponsor baru. Tapi selama ini kan kita juga tahu ada sponsor juga yang suka ini kan event bulu tangkis. Tapi sebetulnya dia produknya tidak relevan dengan kesehatan atau olahraga. Mungkin atau tak jaga atau mungkin bagaimana. Saya pikir begini. Yang dilakukan oleh sponsor itu sebenarnya terkait dengan pastinya kegiatan usaha mereka, gitu ya. Yang kita lakukan adalah tidak membatasi, tapi memperluas. Ini gambarannya dulu. Karena kesalahan barangkali ada sesuatu yang perlu dievaluasi pada pengurusan yang lama adalah ada kesan itu dibatasi, ya. Nah sekarang kita justru membuka kesempatan siapa saja. Nah pola sponsorship itu tidak charity, tetapi corporate branding. Karena yang namanya olahraganya adalah olahraga yang menjual, maka kita memberikan kesempatan sama mereka pada aktivitas marketing mana mereka akan berkontribusi. Nah itu paket-paket itu sudah kita siapkan. Ada macam-macam lah, kita sudah punya beberapa. Persoalannya kan sekarang itu bukan di situ. Persoalan kita pandemi COVID. Ya kan, kalau kita mau selenggarakan event olahraga, protokol kesehatan harus diterapkan. Begitu protokol kesehatan diterapkan, jumlah yang melihat mungkin akan terbatas. Kan begitu gambarannya. Sehingga sulit dibayangkan kemudian orang bisa mendapatkan keuntungan. Tetapi kita perlu bertahan dan ada beberapa di antaranya tetap perlu kita selenggarakan dalam rangka kesinambungan pembinaan. Itu yang sedang kita lihat polanya. Mana yang bisa kita lakukan seperti itu. Yang penting kegiatan itu tidak putus dan mekanisme pembinaan itu tetap jalan. Orang dilatih, uji, taruh, taruh. Proses taruhnya sendiri itu merupakan sesuatu. Kalau dia hidup di masyarakat, dia akan tahu kan hasilnya itu adalah manfaat ekonomis. Itu yang akan kita lihat lagi. Dan akan kita lihat lagi mana yang lebih apakah kemudian dengan media konvensional seperti media elektronik konvensional atau dengan media-media yang lain yang sekarang cukup tinggi intensitas serapannya, magnitudenya cukup tinggi seperti YouTube dan sebagainya. Kita juga perlu inovasi baru menampilkan itu. Karena Anda bisa lihat bahwasanya Bellator atau UFC itu dengan gampang Anda bisa ketik nama di situ nama petarung yang menjadi favorit Anda bertarung lawan siapa, biasanya itu punya rekaman-rekamannya. Nah kita itu membuat seperti itu di mana orang bisa menonton ini setiap saat pertarungan ini, dan itu pertarungannya harus menarik. Kan perlu dipikirkan bagaimana dia menjadi inovatif. Orang dulu tidak terpikir bahwa ini adalah sesuatu yang menarik untuk dipertandingkan, pertarungan antara ayu dan bela diri kan. Tetapi itu sekarang menjadi komoditi yang cukup menjual. Ya ingat kalau kemudian bulu tangkis kita buat bisa menjual seperti itu, dia mungkin akan kita cari kira-kira inovasi-inovasi apa yang bisa kita gerakkan di situ, yang bisa jalan sehingga dia bisa lebih menarik dan punya daya jual. Dan saya yakin itu ada. Bapak saya sebagai ketua sih, Bapak buatan waktunya dan main-main juga. Saya seminggu 2 kali main bulu tangkis sudah beberapa bulan ini, hari Selasa dan Kamis. Habis sholat maghrib sampai dengan jam 9. Saya sudah rutin, ini sama saya udah. Tadi kantor di lantai 20 di kantor kami ada satu aula, kita sediakan 2 lapangan untuk bulu tangkis standar internasional. Jadi mereka ingatkan mereka untuk ngalah kan. Ya, sendiri punya terkait. Saya pikir ini pertanyaan yang secara satu yang jelas dari Sonaville. Dari Sonaville itu menurut pendapat saya adalah sosok yang istimewa. Dan saya baru tahu bahwa dia itu tadinya atlet jiu-jitsu. Jadi dia atlet jiu-jitsu olahraganya, tapi kemudian dia memberikan perhatian. Dia sudah kuliah di Amerika intens, bulu tangkis dan mental di sana. Dan dia bulu tangkis dan total seperti itu.
Atlet yang lain ya nggak tahu ya, dengar atlet yang saya idolakan tidak mendukung saya soalnya. Saya mantan atletnya. Kan tadi Bapak resikonya bakal ada kombinasi antara lama dan baru. Ya, yang mantan atlet juga akan kita libatkan. Ya, sudah berapa tadi kita profiling dulu. Teman-teman di formatur saya minta untuk mengumpulkan berbagai macam data tentang mereka yang akan kita jadikan calon pengurus. Ada beberapa job yang mungkin akan kita serahkan kepada mantan atlet, tetapi saya belum bisa cerita yang mana. Ada beberapa di antaranya yang akan kita serahkan kepada para aktivis, ya, kalau saya boleh katakan, mereka yang telah mendedikasikan waktunya selama 5-10 tahun terakhir ini ke kegiatan PBSI. Itu aspeknya keorganisasian. Akan ada blending seperti itu, jadi muka-muka lama dan kemudian juga ada orang-orang baru di sini. Yang penting kita berharap nanti akan ada chemistry di mana keduanya itu akan saling melengkapi dan kemudian mendorong pelaksanaan program-program yang diusung PBSI supaya kemudian efektif. Kurang lebih seperti itu, tetapi kami punya komitmen besar yang direkrut itu yang kita utamakan adalah kompetensinya. Terima kasih kepada Warga atas kesediaannya bincang-bincang sampai bersama kami waspada yang lain, dan juga selamat atas terpilihnya menjadi ketua umum PBSI Pusat 4 tahun ke depan. Saya Insya Allah. Mohon doa dan dukungan. Terima kasih.